Drama 5 gol terjadi di Derby della Madonnina jilid 2 pertama musim ini. AC Milan mengalahkan Inter Milan 3-2. Inter unggul duluan lewat gol Marcelo Brozovic di menit ke-21. Lalu Milan menyamakan skor lewat Rafael Leao di menit ke-28. Masuk ke babak kedua, Milan berbalik unggul lewat gol-gol Giroud dan Leo sebelum Edin Dzeko mencetak gol hiburan. Tambahan 3 poin membuat Milan sementara ke puncak klasemen Serie A dengan 11 poin. Unggul 2 angka dari Nerazzurri di posisi kelima. Bermain di Villa Park Sabtu 3 September 2022, Manchester City tampil dominan di babak pertama, namun gagal mengonversi peluang yang didapat menjadi gol. Setelah tanpa shot on goal di babak pertama, Erling Haaland memecah kebuntuan di menit ke-50. Namun Leon Bailey berhasil menyamakan kedudukan. Skor 1-1 membuat Manchester City tetap di posisi 2 klasemen sementara dengan 14 poin. Hanya unggul selisih gol dengan Tottenham Hotspur yang punya poin sama, sedangkan Villa ada di posisi 17 dengan 4 poin. West Ham United nyaris menyelamatkan 1 poin dalam lawatan ke markas Chelsea. Tapi gol di penghujung waktu itu dianulir wasit lewat keputusan kontroversial. West Ham kalah 1-2 dalam derby London kontra Chelsea di Stamford Bridge. The Hammers memimpin lebih dulu lewat Michail Antonio dengan menit ke-62, tapi kemudian kebobolan oleh Ben Chilwell dan Kai Havertz pada menit ke-76 dan 88. Hanya berselang semenit dari gol Havertz, West Ham sebenarnya mencetak gol penyama lewat Maxwell Cornet. Namun, gol itu dianulir wasit Andy Medley sebagai benturan karena benturan Edouard Mendy dengan Jarrod Bowen sebelumnya. Tottenham Hotspur melanjutkan start apiknya di Premier League 2022-2023. The Lily Whites baru saja menaklukkan Fulham 2-1. Gol-gol Tottenham dibuat Pierre-Emile Højbjerg di babak pertama yang disusul Harry Kane di babak kedua. Gol hiburan Fulham dibuat Alexander Mitrovic. Dengan tambahan 3 poin, tim asuhan Antonio Conte itu naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 14 poin dari 6 laga. Sementara Fulham bertahan di posisi ke-10 dengan 8 poin. Manchester United versus Arsenal berlangsung dalam big match Liga Inggris. Setan Merah amankan 3 poin dengan kemenangan 3-1 atas Meriam London. Gol-gol Setan Merah dicetak oleh bintang barunya yakni Anthony dan Bryce Rashford. Sedangkan gol Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka. Hasil itu membawa MU naik ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris dengan 12 poin. Arsenal tetap di puncak dengan 15 poin. AS Roma tumbang di markas Udinese di pekan kelima Liga Italia. Serigala ibu kota dihabisi zebra kecil 4-0. Udinese versus AS Roma tersaji di Dacia Arena Senin 5 September 2022 dini hari waktu. Udinese menyamai poin Roma di klasemen dengan 10 angka. Udinese berada di urutan keempat, unggul selisih gol dari 2 Lupi di posisi kelima. Barcelona terus menjaga start apiknya di La Liga 2022-2023. Melawat ke markas Sevilla, Los Goles menang 3-0. Pada pertandingan yang dihelat di Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu, Indonesia Barat. 3 gol Barca dicetak oleh Bryce Lewandowski dan Raphinha. Tambahan 3 poin membuat Barcelona berada di posisi kedua klasemen dengan 10 poin dari 4 laga. Selisih 2 angka dari Real Madrid di puncak. Real Madrid masih mencatatkan hasil sempurna di Liga Spanyol musim ini. Menjamu Real Betis di jornada keempat. Karim Benzema DKK mampu menang tipis 2-1. Bermain di Santiago Bernabeu, Sabtu 3 September 2022, 2 gol Madrid dicetak oleh Vinicius Junior dan Rodrigo. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 laga. Sedangkan Betis ada di posisi 2 dengan 9 poin. Juventus bertandang ke markas Fiorentina dalam lanjutan La Liga. Dalam lanjutan Liga Italia, Fiorentina versus Juventus berlangsung di Stadion Artemio Franchi Sabtu 3 September 2022 malam waktu Indonesia Barat.
Juventus memimpin duluan lewat gol Arkadiusz Milik dan Fiorentina memaksa babak pertama tuntas 1-1 lewat gol Christian Caumé. Dengan hasil ini Juventus sementara ini duduk di posisi keempat dengan 9 poin dan Fiorentina di urutan ke-10 dengan 6 angka. Keputusan Manchester City mendatangkan Manuel Akanji dipertanyakan. Tapi cedera Aymeric Laporte membuat City mau tak mau harus melakukannya. City sejatinya sudah selesai belanja ketika mendatangkan Sergio Gomez dari Anderlecht untuk melapisi posisi bek kiri. Sebelumnya City sudah menggait Erling Haaland, Julian Alvarez, Stefan Ortega, dan Calvin Phillips. Namun, City membuat kejutan jelang penutupan bursa transfer ketika mereka menggait Akanji dari Borussia Dortmund dengan bandrol 17,5 juta pound. Barcelona akhirnya bisa mendapatkan Marcos Alonso. Bek kiri itu dikontrak Los Culés sampai 2023. Alonso sebelumnya dilepas bebas oleh Chelsea setelah sepakat soal pemutusan kontrak. Ini jadi bagian dari transfer Pierre-Emerick Aubameyang ke Chelsea senilai 7,5 juta euro. Barcelona pun tidak perlu menunggu lama dan langsung mengurus kepindahan Alonso. Bahkan, bek 32 tahun itu sudah ikut berlatih bareng rekan-rekan timnya Jumat 2 September atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Maarten Braithwaite didepak Barcelona pada awal musim ini. Striker Denmark itu lalu berlabuh ke klub Catalunya lainnya, Espanyol. Barcelona resmi memutus kontrak Braithwaite Kamis 1 September 2022. Lord Braithwaite tidak lagi dibutuhkan Los Culés setelah kedatangan bomber Polandia Robert Lewandowski. Pemutusan kontrak itu sekaligus mengakhiri karir Braithwaite di Barcelona. Ia didatangkan ke Camp Nou dari Leganes pada musim dingin 2020 dengan status transfer dadakan menyusul banjir cedera para penyerang Barca kala itu. Juventus meminjamkan Denis Zakaria ke Chelsea musim panas ini. Keputusan ini cukup mengundang tanda tanya karena Zakaria baru direkrut Januari lalu. Zakaria dipinjamkan Juventus ke Chelsea selama semusim penuh. Chelsea akan menanggung seluruh gajinya dan punya opsi untuk mempermanenkan pemain internasional Swiss itu senilai 30 juta pound per laporan jurnalis Fabrizio Romano. Keputusan Juventus meminjamkan Zakaria ini diduga karena mereka sebelumnya gagal melepas Adrien Rabiot ke MU. 3 laga beruntun di Liga Inggris, Manchester United sapu bersih kemenangan. Salah satu faktornya mungkin adalah mencadangkan Harry Maguire. Teranyar, Manchester United kalahkan Leicester City 1-0 di lanjutan Liga Inggris Jumat 2 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya MU menang atas Southampton 1-0 dan Liverpool 2-1. Setan Merah perlahan naik ke papan atas klasemen Liga Inggris. Sementara MU berada di peringkat kelima dengan 9 poin, minus 6 poin dari Arsenal di puncak. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.